Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bima Ditya Aryono. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas 2 sistem tertanam, membuat forecasting suhu menggunakan ARIMA, SARIMA, dan SARIMAX beserta ukuran errornya yaitu mean absolute error, mean squared error, dan root mean squared error. Lalu membandingkan dengan hasil menggunakan metode Hall-Winter yang mana sudah dilakukan di tugas sebelumnya. Lalu untuk prosesnya masih sama. Seperti yang dilakukan di tugas sebelumnya, bedanya di sini ada tambahan autocorrelation function dan periodogram. Di sini untuk melihat spike atau kenaikan tajam ketika di sekitaran 365 karena di sini untuk datanya kan data harian sama 10 tahun, maka perkiraan awal adalah 365. Di sini nggak ada perkiraan, di sini nggak ada spike-nya. Tapi bisa dilihat bahwa untuk polanya itu seasonal, seasonal. Lalu kemudian untuk ke periodogram, di periodogram ini di sini kita untuk melihat periode berapa yang sekiranya memiliki frekuensi yang tinggi, yang mana bisa di frekuensi periode ini bisa digunakan untuk dijadikan value seasonal period yang akan digunakan pada auto ARIMA. Nah, sini sekiranya periode yang akan digunakan itu ada di sekitaran 360-an. 60-an. Nah, oke, perhatikan juga di sini ada spike kecil 180 kira-kira di situ. Nah, spike ini yang ketika periode memiliki spike yang tinggi ini yang akan digunakan untuk seasonal periodnya. Nah, masalahnya adalah karena 365 itu membutuhkan komputasi yang sangat-sangat lama, yang mana awalnya saya lakukan grid search, yaitu mulai dari 360 sampai 367 untuk mencari kira-kira mana yang optimal. Nah, masalahnya adalah proses komputasi yang lama, yang mana saya tunggu sejam itu udah lama banget. Lalu saya coba langsung tembak 365, saya tunggu 4 jam itu nggak selesai-selesai dan sessionnya terterminate karena RAM-nya penuh. Ya. Nah, karena itu saya mencoba menggunakan nilai default yang mungkin 12, 7, 30. Nah, di sini ini dengan data 2920, untuk 12 sendiri tidak di sini. Oke, mungkin penjelasan dulu. Pada auto ARIMA kita bisa melakukan seasonal false dan seasonal true. Nah, seasonal false itu berarti kita mencari order untuk ARIMA saja karena ARIMA itu tidak memiliki komponen atau tidak memiliki komponen seasonal lah, dia hanya non seasonal. Nah, ketika kita seasonal false, maka yang diberikan adalah order non seasonalnya. Sini 103. Nah, sementara pada 12 ini tidak diberikan order seasonal, yang mana ketika periode 12 ini artinya dia tidak melihat tidak melihat seasonal ketika kita melakukan seasonal period 12. Nah, tapi ketika melakukan seasonal periodnya itu 7, itu terlihat diberikan rekomendasi seasonal periodnya yaitu 20. Yang juga nggak tahu kenapa di dalam kurung siku ini atau regresifnya itu differentiate dan ini itu Q atau moving average-nya. Oke, lanjut karena ini sebenarnya gagal karena proses komputasi yang lama sehingga menunggunya lama banget, jadi di skip. Lalu untuk ARIMA-nya menggunakan order yang sama, dapat dilihat karena ini ARIMA yang mana tidak melihat komponen seasonal, yang mana data yang ada itu seasonal, maka yang dihasilkan adalah sama seperti metode moving average yang simpel dan double eksponensial, yaitu garis lurus saja karena tidak ada komponen seasonalnya. Lalu SARIMA forecasting, pada SARIMA forecasting sini karena kita menggunakan seasonal periodnya itu 7, yang mana tidak merepresentasikan data yang ada, yang mana data yang ada itulah harian dalam 10 tahun, yang mana seharusnya kita menggunakan seasonal period itu antara 360-an. Nah, sehingga yang diberikan ya tidak bisa merepresentasikan data yang ada, sehingga sama garis lurus. Di plotnya bisa dilihat di sini untuk ARIMA itu dia turun ke bawah lalu landai. Untuk SARIMA dia konsisten garis lurus turun ke bawah. Nah, karena itu, karena kegagalan ini, karena gagal mengikuti pola, karena kurangnya seasonal period yang digunakan itu tidak sesuai, tidak optimal, maka di sini
apa namanya, uh, dan juga untuk melakukan auto arima untuk menentukan order dan seasonal order yang tepat itu tidak memungkinkan, karena juga kalau misalnya kita nebak satu-satu juga nggak mungkin kan. Nah, akhirnya di sini karena saya melihat tadi ketika 7 itu terlihat adanya seasonal. Oh ya, lupa menambahkan di sini bisa dilihat ada spike kecil yang saya sebutkan tadi sekitaran 180. Saya coba 180 itu juga lama, bahkan sudah 1 jam berlangsung. Nah, ya udahlah skip. Lalu saya ubah jadi ke apa namanya, nilai mingguan. Di sini diubah jadi harian, diubah jadi mingguan menggunakan resample ke bentuk week. Nah, di sini untuk dekomposisinya masih sama lah ya. Yang beda hanya di residualnya saja lebih sedikit. Nah, di sini sama ACF dan apa namanya, periodogram. Nah, di periodogram bisa dilihat karena kita ubah jadi mingguan, dalam setahun itu ada 52 minggu, maka uh, peak-nya atau spike-nya itu ada di 52. Nah, seharusnya kita menggunakan 52. Nah, masanya kita menemukan masa yang sama ketika kita menggunakan 52, ketika menggunakan 365. Ketika menggunakan 52 itu lama, saya tunggu 2 jam dan sessionnya terminate karena RAM-nya penuh, RAM dari Google Colab-nya 12 GB penuh. Nah, karena itu di sini kita bisa melihat lagi, di sini ada spike kecil. Ini harusnya 26. Nah, 26 ini ya akan kita gunakan. Nah, lalu untuk auto arima, kita melakukan auto arima untuk seasonal false-nya digunakan untuk apa namanya? Untuk arima. Lalu kita, oh ya lupa menjelaskan lagi, Sarimax forecasting tidak dilakukan karena tidak ada X atau exogenous variable atau kolom tambahannya yang akan digunakan sebagai acuan, yang mana kolom tersebut yang dirasa kuat untuk mempengaruhi nilai yang akan diprediksi yaitu temperatur, karena di dataset ini hanya ada nilai temp, tidak ada nilai lainnya, sehingga Sarimax forecasting tidak bisa dilakukan karena tidak adanya kolom tambahan. Oke. Ya, lanjut kembali ke ketika mengubah data menjadi mingguan. Sini ketika kita mengubah jadi mingguan ketika ke 26 itu tidak diberikan apa namanya, seasonal period. Nah, karena itu saya coba ke 12, di 12 itu diberikan seasonal periodnya yaitu 20112 dengan order non session, dengan order non seasonal yang sama, maka saya gunakan untuk nanti forecasting menggunakan Salima. Nah, ketika menggunakan M pada sekitar 53 itu sesinya terminate karena RAM-nya penuh. Terus split trend dan tes data masih sama. Sini ada 471 untuk trend, tes itu ada ya sisanya lah. Lalu untuk Arima model menggunakan 101. Sini dihasilkan masih sama karena di sini datanya itu seasonal, sementara Arima tidak memiliki komponen seasonal, maka ya dia akan menghasilkan garis lurus lagi. Lalu untuk Sarima, ini harusnya Sarima bukan Sarimax. Salah. Lalu untuk Sarima model itu sini menggunakan order 101 dan 0126. Nah, kita langsung lanjut aja. Bisa dilihat juga di sini dari hasil prediksinya itu dia memiliki pola yang sama, yaitu naik, turun, dan naik. Nah, ketika kita lakukan plotting, bisa dilihat bahwa hasil dari Sarima itu ketika kita ubah jadi mingguan untuk mengurangi jumlah komputasi yang sangat-sangat tinggi itu, di sini kita bisa mendapatkan model yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dia mengikuti pola yang ada meskipun dia tidak memiliki spike tinggi seperti yang ada di data asli. Dia lebih ke mengikuti pola turun ke bawahnya. Mungkin juga karena hal yang sama ditemukan ketika di metode moving average atau smoothing, itu dimana pada data trend itu cenderung turun, sehingga di sini mungkin mempelajari data trend dan ya dia lebih kecenderungan untuk turun. Nah, lalu untuk melakukan evaluasinya di sini, evaluasi di sini bisa dilihat bahwa Sarima memiliki error yang lebih minimal daripada Arima. Dan juga jika mungkin dijelaskan dulu ketika yang juga sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu karena di Sarima ditambahkan seasonal period,
Yang mana pada ARIMA hanya ada PDQ. Nah, di pada SARIMA itu ditambahkan seasonal period, yaitu tambahkan adanya M. Sama PDQ, di SARIMA itu ada tambahan M, yaitu seasonal periodnya. Ya, periodnya itu untuk menentukan periode seasonal, kira-kira itu seasonalnya itu periodenya selang berapa periode lah. Yang sama. Nah, oleh karena itu, SARIMA itu dapat memodelkan variasi yang sistematis dan berulang, sehingga prediksinya menjadi lebih stabil dan akurat, terutama dalam jangka panjang. Nah, namun, ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konsekuensinya adalah komputasi yang lebih berat dan waktu trainingnya jauh lebih lama, terutama ketika nilai M-nya besar dan ruang parameter yang diuji itu luas. Nah, tapi peningkatan akurasinya itu membuat SARIMA lebih unggul pada data dengan musiman yang kuat. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai dari errornya itu lebih minimal daripada nilai error dari hot winter. Yang mana jika dibandingkan itu benar-benar berbeda. Dari mean absolute errornya untuk SARIMA itu 1,4, lalu untuk hot winter itu 2,4, lalu untuk mean square errornya pada SARIMA itu 3,7 dan hot winter itu 9,9, lalu untuk pada error pada root mean square error itu 1,9, nah pada hot winter itu 3,1. Perbedaan dari error ini yang mana SARIMA memiliki nilai yang lebih minimal daripada hot winter, tapi mungkin ini juga difaktorkan oleh perubahan dari data harian menjadi data mingguan. Tapi ya ini dilakukan karena tidak ditemukannya solusi karena menggunakan seasonal period yang tinggi itu memerlukan komutasi yang sangat lama sehingga saya ubah jadi mingguan untuk mendapatkan hasil. Ya, mungkin kesimpulannya, yaitu secara umum ARIMA dan SARIMA mampu memberikan hasil prediksi yang lebih fleksibel dan akurat dibandingkan metode exponential smoothing karena mampu memodelkan struktur autokorelasi serta pola perubahan yang lebih kompleks dalam data period waktu. ARIMA itu unggul dalam memodelkan data non-musiman dengan perubahan tren yang dinamis, sedangkan SARIMA memberikan kemampuan tambahan untuk menangkap pola musiman yang kuat, sehingga cocok untuk datanya dengan periodisitas jelas seperti suhu harian atau mingguan. Nah, namun kelemahannya yaitu pada kompleksitas komputasi yang jauh lebih tinggi, proses penentuan parameter yang melibatkan PDQ, dan PDQ yang gede ini itu adalah seasonal period, itu adalah seasonalnya, komponen seasonalnya, membuat model ini membutuhkan waktu perhitungan yang lama, terlebih ketika ukuran dataset besar atau periode musiman M itu tinggi seperti data harian dengan M365. Penggunaan auto ARIMA untuk pencarian mode optimal dapat memperburuk waktu eksekusi karena benar-benar sangat-sangat lama, karena algoritma ini harus mengevaluasi kombinasi parameter yang sangat banyak. Oleh karena itu, meskipun SARIMA menawarkan akurasi tinggi untuk data musiman, model ini kurang efisien dari sisi waktu komputasi dan tidak selalu praktis untuk dataset berukuran besar, atau ketika proses perkiraan perlu dilakukan secara cepat. Untuk situasi tersebut, model alternatif seperti hot winter mungkin menjadi pilihan yang lebih efisien jika ingin lebih cepat, tapi mungkin jika ingin hasil yang lebih akurat, lebih tepat, menggunakan SARIMA. Atau lebih bagus lagi menggunakan SARIMAX, tapi pada dataset yang ada itu tidak bisa diterapkan SARIMAX karena tidak adanya kolom lain yang bisa digunakan sebagai exogenous variable. Mungkin demikian presentasi dari saya. Mungkin tidak seperti yang diharapkan dan juga tidak seperti yang saya harapkan, karena juga sudah buntu, tidak bisa menemukan jalan, sehingga akhirnya saya ubah jadi data mingguan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.